Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suswanto. Selamat malam Bung Effendi. Kepala Sekolah Semanor Sidoarjo, Pak ya. Iya, SMA Negeri Olahraga Sidoarjo. Oh, olahraga ini. Iya. Tentunya berbicara Semanor berarti ini pastinya semuanya para atlet, Pak ya. Betul, betul Bung Atlet. Effendi. Iya. Di Jawa Timur ini ada berapa, Pak, Semanor yang seperti di Sidoarjo ini, Pak? Iya. Jadi di Jawa Timur dari 1.250 sekolah, satu-satunya sekolah yang punya basic di olahraga. Wah, luar biasa sekali. Dan kebetulan untuk masuk sekolah ini Bung Effendi tidak mudah. Jadi kalau mereka waktu SLTB, baik SMP MTS, Ya. tidak jadi juara, maka tidak bisa masuk ke sekolah ini. Oh, gitu. Iya. Apa harus ada rekomendasi juga dari KONI misalkan olahraga sebagai atlet Tidak dari ada. SD? Gitu? Tidak ada. Jadi mereka misalnya cabur kami ada 15, saya Ya. ambilkan silat misalnya. Ya, ya. Jadi dia bisa masuk Semanor berdasarkan piagam atau sertifikat yang dia miliki Oh, gitu. waktu dia di SLTB. Seleksinya begitu, Pak ya? Iya, yang tertinggi. Kemudian dia akan dites, baik tes fisik umum kerjasama dengan UNESA biasanya kita, kemudian dengan tes fisik khusus caburnya. Oh. Kalau silat ya silat, nanti kalau atletik tes. Tapi tidak harus ada yang bukan atlet, Pak ya, Tidak dasarnya? bisa. Jadi mereka yang sudah jadi atlet dan atlet itu pun mereka yang sudah juara. Sudah Seperti juara itu, ya. Bung Effendi. Biasanya sampai berebut atau bagaimana? Oh dalam iya, masa- jadi Iya, iya. contoh tahun kemarin PPDB penerimaan siswa baru Iya, tahun iya. pelajaran 2020-2021 kita hanya butuh 82 orang Bu Effendi. Pesertanya sampai 450 orang. Nah, berarti atlet atau olahragawan ini berarti betul-betul Ya, dicintai ya. Iya, yang betul-betul yang tertinggi. Peminatnya yang banyak ada. ya, peminatnya. Banyak sekali Bu Effendi. Nah, Iya. kalau di Jawa Timur cuman ada satu Satu-satunya, Semanor, Iya. apakah seluruh Indonesia itu berapa totalnya, Pak? Ada. Jadi seluruh Indonesia itu ada 18 Bu. Jadi yang berdiri awal itu Ragunan. Berdiri tahun 77, 77. zamannya Pak Bang Ali yang jadi gubernur. Iya. Dia di Kanada, kemudian di Ragunan. Kemudian kita itu anak yang kedua. Berdiri setelah PON 15 tahun 2000 Iya, iya. oleh gubernur kita Pak Imam Utomo, didirikan Semanor. Anak yang ketiga itu Skoi Kaltim, Sekolah Khusus Olahraga Internasional Kalimantan Timur, berdiri tahun 2010 setelah PON yang ke-17 kemarin tahun 2008. Lainnya baru berdiri tahun 2015, 16, 17 gitu. Berbicara Semanor, tentunya Jawa Timur ini punya plus minusnya lah ya. Iya. Dibanding provinsi lain yang sudah ada Semanornya, apa keunggulan Semanor di Sidoarjo ini, Pak? Ya, jadi Jawa Timur itu, Bung Effendi itu pilot projectnya untuk program olahraga yang ada di Indonesia. Iya. Jadi kalau plus minusnya Semanor Jatim ini, Sidoarjo Jatim ini plusnya banyak banget. Iya, iya. Juga yang paling diperhitungkan. Jadi kalau kita dengan Ragunan, dengan Skoi Kaltim masih unggul Iya. kita. Oh, gitu ya. Iya, karena itu maka kita untuk perkembangan ke depan itu bersinergi dengan KONI Jatim, tepatnya Pak Erlangga Satriagun di sana. Iya, iya. Kemudian yang kedua dengan Sport Science, yaitu di Direktur Sport Science Prof. Toho. Iya. Kemudian yang ketiga dengan perguruan tinggi, dengan Prof. Nur Hasan, keterkaitan untuk program peningkatan mutu fisiknya anak-anak kita. Seperti itu. Nah, terus kalau apa yang paling favorit? Cabur mana, Pak? Untuk Jadi dari 15 cabur itu Bung Effendi, Iya. bela dirinya ada 5. 5. Jadi ada silat, kemudian judo, karate, gulat, taekwondo. Berikutnya ada sepatu roda, kemudian panjat tebing, bola voli pantai, renang, selam, takraw, tenis meja, tenis lapangan, anggar. Iya. Nah, prestasi yang tertinggi di kami, Bung, itu ada di bola voli pantai. Oh, voli pantai. Kemarin saya waktu masuk Semanor awal itu bola voli pantai kita itu untuk U16 itu sudah juara urutan kelima dunia, Bung. Sudah bisa mengalahkan Amerika Serikat. Wah, bagus sekali. Kemudian anggar, jadi ada anggar Menggar sudah kejuaraan Asia. Saya harusnya tahun ini target kami untuk anggar itu bisa dapat medali emas di kejuaraan anggar tingkat Asia. Saya kemarin pandemi bulan Maret, akhirnya ya masih
belum ada kegiatan lagi. Kalau waktu Porprov kemarin dari Semanur sendiri atletnya ada yang memperoleh emas sampai berapa emasnya? Kemarin di kami, jadi Porprov itu mereka pada saat lomba Porprov mengikuti daerahnya masing-masing. Oh iya iya iya. Jadi misalnya anak Sidoarjo ya ikut Sidoarjo, anak dari Malang ya ikut Malang, anak dari Banyuwangi seterusnya. Jadi kemarin kita bisa menyumbangkan medali emas 35. Dari ya, berbagai kabupaten itu, iya. Kabupaten kota ya, berarti ya. Jadi itu sumbangan kita untuk daerah-daerah. Maka saya tahun ini sebenarnya punya program mengundang koni-koni seluruh Jawa Timur, termasuk Surabaya tempatnya Bung Effendi. Mau tajak Semanur. Koni sak Jawa Timur. Ya, ini loh anak-anak daerah-daerah ada di sini. Itu betul, bisa dipakai untuk Porprov nanti tahun 2022. Betul. Harusnya sinergi ya. Iya, harus sinergi ya. Tujuannya untuk apa? Misalnya ada anak Pacitan sepak takraw, ini loh ada anak sepak takraw. Kemudian anak Tenggalek, ini ada anak atletik. Kemudian anak Surabaya ini ada sepatu roda. Akhirnya mereka nanti saling bersinergi. Oh mungkin ya saya beri Pak Sus nanti uang saku untuk anak-anak saya. Betul. Itu. Tak berikan uang suplemen untuk anak saya. Targetnya dapat medali emas pada saat Porprov nanti yang membawa prestis daerah. Sama kayak saya di Gresik juga, wakil ketua umum di Gresik. Seperti itu. Nah, kalau di Semanur sendiri alat peraganya itu apa sudah mencukupi? Sudah lebih dari cukup, Bu. Kebetulan saat ini tahun ini pandemi kita untuk Mamin itu bisa kita alihkan di APBD Kementerian untuk peralatan. Jadi di bulan-bulan ini, Bung, kita kemarin untuk menyisikan peralatan sampai 1,5 miliar. Dari 15 dapur tadi sudah alhamdulillah sudah bisa menambah alat yang ada di Semanur. Jadi semua one stop, semuanya ada di kami tempatnya. Yang belum ada itu kolam renang. Kolam renang ya? Ya, renang selam kita masih pakai gornya Sidoarjo. Sebenarnya udah punya program buat kolam renang tahun 2016 kemarin, masih belum. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa punya kolam lagi. Lainnya semuanya sudah ada di Semanur. Ini berbicara atlet, tentunya di Semanur ini lebih banyak pelajaran ke pelatihan. Pelatihan ya. Pelajaran. Terus pelajaran umumnya bagaimana cara adik-adik kita ini? Nah ini menarik, Bung. Ini yang selalu jadi problem di anak-anak kita. Contoh saya kemarin kepala sekolah SMA Negeri 1 Gresik. Ada atlet renang Pitru. Ngambil dari seluruh Indonesia. Kadang ini klub ini bingung mau ditaruh di mana. Supaya nanti pada saat dia ikut lomba, pertandingan, tryout misalnya sampai seminggu, 2 minggu, atau dia ikut TC 1 bulan, 3 bulan itu oleh sekolah bisa diakomodir. Rata-rata kan kesulitan, Bung. Betul. Nah, kalau di kami 70% itu mengarah ke pelatihan. Jadi tujuannya kita bagaimana atlet masuk Semanur bisa juara. 30% baru yang akademik. Gitu ya. Maka di kita itu programnya setiap hari pagi jam 5 sampai jam 7 latihan. Kemudian jam 8 sampai jam 11.30 saja, Bung. Itu saya berikan kurikulum nasional modifikasi. Hanya 3,5 jam. Kemudian sorenya jam 15 sampai jam 17 latihan lagi. Itu sehari-hari kegiatan anak-anak kami. Terus biasanya para atlet dari Semanur ini setelah lulus dari Semanur biasanya lari kemana, Pak? Jadi macam-macam. Jadi mereka yang memang sudah masuk Pusnada misalnya, tetap kita beri kesempatan untuk ikut perguruan tinggi. Kemudian nanti ada masuk TNI, ada masuk Polri, ada masuk kedinasan. Dan kebetulan, Bung, lulusan kami, kebetulan kemarin ada PKKS penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi anak-anak saya rapot punya 2, Bung Effendi. Satu, rapot prestasi. Itu nilainya 17, yang kemudian yang kedua rapot akademik yang seperti anak-anak sekolah reguler itu. Jadi dari situ saya sebutkan, jadi anak-anak Semanur itu tujuannya bagaimana dia bisa jadi juara. Maka yang fokusnya ke kegiatan yang kepelatihan. Dan anak-anak Semanur yang tangani Ustadz Batu Seburan BK untuk nilai outputnya itu anak-anak saya paling tinggi sak Jawa Timur, Bu. 65% anak-anak kami itu bisa masuk tertampung di PTN. Kalau sekolah saya dulu SMA 1 Gresik, sekolah favorit, sekolah unggulan internasional, paling bantu 30% anak-anak kita
masuk pendidikan tinggi lewat jalur SNMPTN seleksi nasional Mas Bung. Itu sudah luar biasa. Semanor 65%, Bung. Gitu ya. Iya. Iya. Terus kalau pernah dikirim kemana aja? Kejuaraan mana saja yang pernah diikuti oleh para atlet dari Semanor ini? Banyak, Bung. Jadi kebetulan kemarin tahun ini Semanor sudah masuk usia yang ke-20 tahun. Wah, saya buatkan. Saya yang tadi luar masih di biasa mobil sekali. belum tak ambilkan nanti setelah ini tak ambilkan. Jadi anak-anak kami sudah sampai ke mana-mana. Jadi contoh yang tak contohkan tadi, bola voli itu bisa sampai ke Brasil sana, kejuaraan bola voli itu. Iya. Kemudian ada yang ke Cina, ada yang ke Korea, ada yang ke Australia, seperti itu. Dari rekam jejak selama 20 tahun kita berdiri. Iya. Jadi sebenarnya Semanor itu sudah mengarahnya, kalau target saya nanti tahun 2021 sudah level dunia. Ya, gitu. Seperti itu. Tapi nanti pada PON di Papua kira-kira dari Semanor juga banyak juga. Banyak. Ya? Jadi anak-anak kami sinergi tadi dengan KONI Jatim. Di sana kebetulan ada Pak Suwanto. Pak Suwanto kan sekumnya KONI Jatim, kebetulan mantan kepala dinas kami. Iya. Pak Suwanto selama setahun itu, Pak betul. Jadi target saya di Semanor anak-anak itu bisa masuk Pusrada. Ya, nanti kalau udah Pusrada dia bisa masuk ke Pelatnas. Jadi anak kami cabur bola voli pantai, takraw. Ini 2 cabur yang anak saya baik PON maupun Popnas selalu dari Semanor. Jatim seandainya nggak punya Semanor nggak punya takraw, mungkin nggak ada medali emas untuk kontingen Jatim. Selalu konsisten. Kemudian ada sepatu roda, ada karate, ada atletik, ada anggar. Iya. Jadi anak kami meskipun masih usia SLTA tapi sudah bisa menembus Pusrada, itu sudah prestasi yang luar biasa dengan senior-seniornya. Iya. Gitu. Nah, tentunya saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, pasti semua bidang itu kan mengalami kesulitan. Iya, betul. Nah, untuk atlet sendiri, khususnya dari Semanor ini, apa yang dialami? Jadi cara melakukannya seperti apa? Iya, jadi begitu pandemi bulan Maret kemarin, maka saya punya strategi kolaborasi dengan Pemprov, dengan PB cabur 15 yang ada di saya itu, supaya ada kejuaraan. Contoh kemarin yang pertama kali kita ikuti dari Taekwondo. Taekwondo itu lomba virtual yang nomor PUMSE atau seni. Itu alhamdulillah murid kami dari Pamekasan di Sri Wahyuni itu masih kelas 10, Bung, tapi sudah bisa nomor 3 di seluruh Indonesia. Berarti medali nanti membantu Kabupaten Pamekasan berarti ya? Iya. Nanti kalau dia Porpes untuk Pamekasan. Gitu. Nanti seperti itu. Kalau Popnas ini sebentar lagi ini, Popnas kemarin kebetulan seleksinya ada di Semanor kemarin. 2 minggu yang lalu Pak Yudi itu ketua Pemprovnya nanti anak itu. Kemudian kemarin yang kedua judo. Judo kemarin nomor kata Juno juga kemarin sudah dapat medali perak bahkan. Latifah itu. Kemudian kemarin yang sudah bisa tatap muka Anggar. Jadi kita kemarin kerjasama dengan PB lewat pelatih kami Bang Elvisa, Mbak Maria, sudah hubungan. Kemarin sudah namanya kejuaraan Anggar terbatas di Aceh. Kita kirimkan kemarin. Dan kemarin alhamdulillah meskipun lawannya itu anak-anak PON, atlet kami Mada itu bisa kemarin dapat medali perunggu. Sudah luar biasa. Bagus sekali. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi kemarin yang juga sudah mulai tatap muka panjat tebing. Kebetulan tempatnya di Gresik. Panjat tebing. Nah, saya sudah, karena saya orang KONI ini provokasi, ayo cabur-cabur mana yang bisa dilombakan. Panjat tebing kemarin lewat Pak D itu, jadi Pak Abbas itu tokoh panjat tebing Gresik kemarin mengadakan, kita sharingkan dengan gugus Covid Gresik, sudah diberi izin, akhirnya bisa mengadakan kejuaraan terbuka untuk seluruh Jawa Timur. Tetap menggunakan prokes ya? Prokes dengan tetap kan nggak sentuhan fisik kontak fisik seperti itu. Terus ini Pak, saya melihat ini ada teman-teman Semanor itu, adik-adik kita sedang melakukan program wawasan kebangsaan. Apa sih pentingnya wawasan kebangsaan bagi para atlet dari Semanor ini, Pak? Sangat penting, Bung Effendi. Jadi kalau pengalaman saya sama dengan Bung Effendi praktisi di lapangan. Kekurangan kita memang disiplin. Di ragum Mas Patriot kita itu, Mas ada disiplin satu-satunya nafaskum. Tapi kalau kita mau jujur, atlet kita, disiplinnya kalau nggak dipaksa, nggak akan bisa. Maunya ada di dunia nyaman. Maka sejak saya masuk Semanor, budayanya ada 4, Bung. 1 tertib, disiplin, berakhlakul karimah, fokus. Jadi ini kalau dijalankan 4
pilar ini untuk budaya itu semua udah. Nah, wawasan kebangsaan ini fungsinya bagaimana anak kita bisa cinta tanah air. Betul. Anak-anak kita aja kalau dites sekarang suruh nyanyi Indonesia Raya mungkin ada yang enggak benar. Jadi harus digaungkan terus ya. Iya, suruh nyanyi pada negeri mungkin enggak bisa. Jadi kalau di Semano di samping kegiatan gini yang rutin kita lakukan upacara bendera. Setiap Senin, kemudian setiap hari apel. Apel ya. Nah, 15 menit. Tujuan apa ya? Tadi supaya mereka disiplin, datang tepat waktu. Posisi menghormat bendera, sikap sempurna aja. Bendera merah putih kita dikibarkan ada 2, Bung. Pada saat presiden kita ke negara lain dan pada saat atlet kita dapat medali emas. Betul. Ini tempat mereka. Jadi Ini mungkin yang terakhir nih, Pak. Bung, apa kira-kira harapannya panjenengan nanti untuk menghadapi PON khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi dengan 1 September kemarin ditandatangani oleh KONI Jatim, Pak Erlangga ketika PNN, jadi pusrada new normal itu, kemudian kita ikuti, saya ikut program itu, tanggal 20 September anak-anak sudah tak masukkan asrama, secara bertahap kelas 10, kelas 11, kelas 12, sekarang sudah semua level sudah ada di situ. Nah, harapan kami, jadi anak-anak kami itu sebenarnya bibitnya untuk atlet-atlet Jawa Timur. Yang menikmati sebenarnya satu itu adalah Dispora Jatim. Ada program Popnas setiap 2 tahun sekali. Kemarin tahun 2019 saya nampingi Buko FIFA di Jakarta. Nanti ada di Rio, ada seperti. Kemudian yang kedua itu untuk atlet PON Jatim kita. Betul. Dari Semanor sebagai besar gitu. Kemudian yang berikutnya untuk pelatnas kita untuk masing-masing cabur yang berlaga di baik di SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Jadi harapan kami nanti Semanur adalah pabriknya untuk mencetak atlet-atlet Jawa Timur yang berlevel internasional. Seperti itu. Termasuk Surabaya juara umum kemarin di Porprov itu banyak dari Semanur juga ya. Iya. Tempat coba dicek itu. Hebat. Jadi seperti itu. Mungkin yang terakhir apa yang mau disampaikan Pak kepada atlet khususnya atlet Semanor dan secara umum mungkin ya. Iya, jadi yang pertama untuk atlet Semanor saya minta mereka harus terus giat berlatih. Jangan pernah menyerah. Jadi kalau jadi atlet itu waktu, tenaga, pikiran, dana, darah dan air mata ada di sana pengabdian mereka. Tapi pada saat mereka bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain, apalagi sampai kita kok itu suatu kebanggaan untuk bangsa kita. Kemudian secara umum Semanor ini adalah sekolah satu-satunya yang dimiliki oleh Jawa Timur. Manakala ada putra-putrinya yang untuk bidang olahraga mumpuni, silakan nanti tahun depan bulan April bisa mendaftar ke Semanor. Mudah-mudahan bisa jadi atlet Semanor, membela Jawa Timur, membela Indonesia sampai level internasional. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan Kepala Semanor Soedarjo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat atlet khususnya Semanor dan secara umum pada umumnya sehingga bisa tetap berkarya di bidang olahraga. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.